Jadi Ustadz Ustazah itu artinya apa? Guru ya. Eh, Antum guru saya. Mudah-mudahan saya juga bisa memberikan informasi kepada antum dengan ilmu-ilmu yang saya miliki. Jadi mohon izin untuk di kelas ini, saya izin memanggil Ustadz Ustazah selama program Daurah ini. Baik, ada siapa aja di sini? Ada Ustadz Edwin, Ustazah Hanifah, Ustazah Risa, ada Ustadz Haris Haryadi. Ini berarti Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Edwin, ahlan Ustadz. Kifahal Perlu open Ustadz? cam nggak perlu kan Ustadz? Nggak perlu Ustadz. Ya Nggak apa-apa Ustadz. Ustadz. Iya. Ini saya mau ini aja Ustadz, biar biar pada kenal saya Ustadz. Biar kalau antum ketemu di jalan bisa nyapa saya Ustadz. Nam Baik, nam. ini Ustadz Edwin, berarti yang ada di sini semuanya apa Ustadz? Karyawan dari Indosat gitu atau bagaimana? Atau umum? Karyawan Ustadz. Oh, baik. Jadi semua yang ada di sini adalah karyawan Indosat di seluruh Indonesia atau di Jabodetabek saja? Nasional sepertinya ini Oh, Ustadz. nasional ya Indonesia ya. Masya Allah. Ya luar biasa ya. Ini teman-teman dari Indosat semangat belajar Al-Quran, belajar bahasa Arabnya luar biasa ya. Ini walaupun malam-malam dan malam Jumat sekalipun, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Mudah-mudahan langkah kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ana ismi Ahmad Syauqi. Nama saya adalah Ahmad Syauqi. Ana min Jakarta, askunu fi Cipete. Askunu saya tinggal fi Cipete di Jakarta Al-Janubiyah, Jakarta Selatan. Saya tinggal di daerah Cipete di Jakarta Selatan. Mungkin Ustaz Ustazah ada yang tinggal di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Kalau ada yang tinggal di daerah Cipete, rumah saya di Jalan Damai, ya. Ya, bisa silahkan tafadhol kalau ada yang mau mampir. Ana Afwan, min Nana sambil pindah dulu ke laptop ya Ustadz. Ini di iya, handphone ada calling meeting. naam tafadhol ya Ustaz, tafadhol, tafadhol. Eh untuk program ini ya, dan insya Allah ini sebetulnya saya masih belum mengetahui untuk eh jumlah pertemuan kita ini berapa pertemuan ya? Ada yang tahu nggak ya satu saja? Saya belum dapat informasi soalnya. Sebagai gambaran, satu sekalian bahwa saya dari lembaga yang bernama Mustakili, tadi sudah sedikit kami jelaskan. Mustakili adalah salah satu lembaga metode pembelajaran bahasa Arab yang berada di Indonesia ini, yang mana untuk fokus pembelajaran kita, ya, kita mempelajari semua maharah atau semua keterampilan yang dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa. Ketika kita mempelajari bahasa, ada keterampilan atau dalam bahasa Arab disebut dengan maharah yang perlu kita pelajari. Ada maharah tulisan, ya, kemampuan berbicara. Maka di situ kita belajar bagaimana caranya ngobrol bil lughatil arabiyah dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada maharatul qiraah, kemampuan membaca. Bagaimana kita belajar agar kita bisa membaca teks-teks bahasa Arab, baik yang dengan harokat maupun yang tanpa harokat. Kemudian ada lagi maharatus sima'ah, kemampuan mendengar atau listening. Di mana dari kemampuan tersebut kita belajar bagaimana kita memahami ketika kita mendengarkan ya atau ada orang lain yang berbicara, maka kita bisa memahami maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian ya ada maharatu al-kitabah, maharatu ya qiraah, maharatu al-lisan ya. Nah, itu beberapa keterampilan-keterampilan yang perlu kita pelajari ketika kita mempelajari bahasa. Kemampuan membaca, kemudian muhadasa, percakapan, kemudian membaca ya, qiraah, kemudian kitabah ya, kemampuan menulis, dan simah, kemampuan kita memahami dari apa yang diucapkan oleh orang lain. Baik, satu saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini insya Allah ini karena pertemuan pertama ya.
Dan waktunya mungkin tersisa kurang lebih antara 10 sampai 15 menit lagi. Kita akan mengawali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama mempelajari kaifa nata'arraf bil lughatil arabiyyah. Bagaimana cara kita untuk berkenalan dengan bahasa Arab, ya. Bagaimana cara kita untuk berkenalan dengan bahasa Arab. Saya mau tanya dulu kepada Ustadz-Ustazah yang ada di kelas ini. Eh, Ustadz Edwin, ada Ustadz Edwin? Ada Ya ya? Ustaz, Ah, anak sambil konkol ini dulu sebentar di oh gitu. bawah Siap, dulu. siap. Ustaz. Fadal, Ustaz. Fadal, Ustaz. Baik. Saya mau tanya sama Ustazah yang lain ya. Ustazah Hanifah, boleh saya tanya Ustazah? Boleh, Ustaz. Ustazah Hanifah pernah belajar bahasa Arab nggak Ustazah Hanifah sebelumnya? Belum pernah. Belum. Berarti ini baru kali pertama belajar bahasa Arab ya. Betul. Tapi huruf hijaiyah, membaca, menulis Al-Quran sudah bisa membaca? Membaca bisa. Membaca bisa ya. Al-Quran berarti sudah bisa ya membaca Al-Quran ya. Ya, sudah bisa, Ustaz. Insya Allah ya, Alhamdulillah. Ustazah Risa, ini sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya atau baru pertama kali Ustazah Risa? Sudah pernah, Ustaz. Pertama kali juga ya? Ya, pengalaman pertama ya. Tayyib. Enggak pernah, sudah Oh pernah. pernah. Oh pernah belajar bahasa Arab. Belajar di mana Ustazah? Eh, ini kelas kedua yang saya ikutin sebelumnya Oh gitu. di Ada di batch pertama FKI kemarin. ini. Ya, Oh iya, ya baik. betul. Tapi Mhm. yang sebelumnya itu jadi lebih bukan ke conversation tapi ke kayak grammar gitu. Grammar, kaidah bahasa ya. Beda Maksud, bahasa betul. kalau Ustazah Risa mau apa namanya lebih banyak porsinya ke conversation, Ya, percakapan gitu ya. Siap. betul. Tapi berarti udah ada basic, udah ada dasar ya Ustazah Risa ya? Insya Allah. Insya Allah. Kalau Ustazah Lia, apakah sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya atau awal marrah Ustazah? Kali pertama? Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustazah. Ahlan, 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 ahlan. Ini udah pernah sih sama kayak Risa Oh ikut iya. arti from Hmm. home ya, tapi ya itu Hmm, hmm, lebih ke kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Sebelumnya di mana Ustazah? Itunya masuk ke kelas apa? Sama di Arabic from home ini Eh, difasilitasi SKI juga sih, oh, jadi di online kita belajarnya online gitu. ya itu kan maksudnya ada yang program bisa, ada yang rumah iso, ada yang itu masuknya itu maksudnya boleh masuk ke mana saja atau bagaimana sih Ustazah? Ada 4 lembaga tadi itu ya? Saya Ikutnya Arabic from home. from home ya, Oh, ikutnya Arabic from from home. home. Oh, gitu. Apa Tapi sih? untuk Mm-mm. yang batch 2 ini kayaknya nggak ada lagi. Oh, gitu. Jadi agak berbeda dengan yang kemarin ya Ustazah ya. Dengan yang batch pertama gitu ya. Bisa sama BPAQ sih dari batch 1 ada ya. Ini Oh, batch bisa 2 masih sama ada. BBAQ. Yang Rumah Iso dan Mustakili berarti yang baru ya? Rumah ISO juga ada sih yang baru tuh Oh, ada. Mustakili Berarti Mustakili. menggantikan Mm-mm. Arabic from home ya. Oh, Arabic from home. Berarti Ustazah Betul. sebelumnya dari Arabic from home. Iya. Oh, iya, 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 iya. Baik, 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 baik. Baik, ya. Berarti udah ada dasar juga ya Ustazah Lia ya, Insya Allah. Jadi sedikit pengalaman yang tadi sedikit saya sampaikan bahwa kami di Mustakili ini tidak hanya program kita tidak hanya online saja. Dari tahun 2010 kurang lebih kita membuat kursus offline. Ketika itu kita membuat kursus dengan bekerja sama dengan UAI, Universitas Al-Azhar Indonesia. Dari tahun 2000. Saya bergabung di Mustakili sejak tahun 2015. Saya bergabung di Mustakili. Saya mengajar di UAI di kursus offline Mustakili ketika itu, dan ada salah satu peserta kami yang berada di Al-Azhar yang belajar Mustakili di Al-Azhar itu memang biasanya itu kalau peserta kursus itu ketika mereka naik ke level berikutnya, level 1 naik ke level 2 ke level 3 ya sampai level 5 kalau di Mustakili, itu biasanya ada seleksi alam ya.
Jadi ketika level 1 agak banyak pesertanya, naik level 2 berkurang, level 3 berkurang gitu ya. Saya ingat ketika itu ada satu kelas, saudara sekalian. Jadi ketika level 4 itu tersisa tinggal satu orang. Dari yang level 1 kalau nggak salah 15 orang jumlahnya. Dan satu orang ini bahasanya luar biasa bagus. Baik membacanya bagus, muhadasah conversationnya bagus, kemudian membaca teks bahasa Arab tanpa harokatnya juga sudah bagus gitu ya. Sedangkan teman-teman yang lain udah nggak ada, udah tinggal satu orang. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ini satu orang ini ternyata dia bukan orang Islam, dia orang non-Muslim, orang Kristen, ya. Namanya Mister Anthony, eh, tinggal di Banten, saya masih ingat, dan bahasanya luar biasa bagus. Dan saya pernah bertanya kepada beliau, ya, saya menggali Ustadz juga, karena saya nggak tahu beliau orang ini kan, orang artinya guru gitu ya. Ustadz, antum ini kok belajar bahasa Arab? Bahasa Arab antum bagus dan ternyata antum bukan orang non muslim, bukan orang muslim, antum orang non muslim. Kenapa Ustadz? Jadi beliau bilang begini, Ustadz, saya waktu level 1 itu belajar bahasa Arab itu cuman mau coba-coba Ustadz. Saya mau coba-coba belajar bahasa Arab. Tapi ternyata kok mudah ya, ternyata kok enak ya belajar bahasa Arab. Semakin lama saya semakin cinta dengan bahasa Arab. Maka saya di rumah ya, saya nonton ini. Suatu saat mungkin kalau tahu ada siaran berita Arab itu namanya Al Jazeera. Al Jazeera itu siaran berita yang full dengan menggunakan bahasa Arab. Ini Mr. Anthony setiap hari ini katanya kalau pulang dari kursus, setiap hari Sabtu Minggu kursusnya itu nontonnya Al Jazeera. Awalnya beliau nggak paham sama sekali, sampai katanya saat ini ketika itu yang saya tanya, beliau kalau nonton Al Jazeera tuh udah kayak nonton siaran berita Indonesia saja gitu. Dan pernah beliau kami hadirkan di salah satu acara Mustakili sebagai pembicara dan beliau memberikan motivasi, beliau menyampaikan kalimat yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Beliau menyampaikan begini, kalau saya saja yang orang non-muslim bisa cinta dengan bahasa Arab, masa teman-teman saya yang muslim ya tidak bisa cinta dengan bahasa Arab. Padahal ini bahasa Al-Quran kalian, bahasa Nabi kalian. Maka mudah-mudahan cukuplah mungkin keislaman kita, ya keimanan kita menjadi alasan terbesar mengapa kita belajar bahasa Arab. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sama-sama mempelajari ya materi tentang bagaimana cara berkenalan dengan bahasa Arab. Saya mohon izin kalau kita sampai jam 9.15, kira-kira keberatan nggak ya satu Ustazah ya? Boleh Ustaz, tapi Insya anak izin nyimak ya sambil meeting Ustaz. Oh iyalah bahasa ya Ustaz, lah bahasa apa fi muskilah ya Ustaz. Taib. Satu Ustazah ini di layar bisa ini nggak? Bisa kelihatan nggak? Share Kelihatan. screen saya kelihatan ya? Bisa Ustaz. Ya. Baik. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan perdana hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana caranya kita untuk ya memperkenalkan diri bil lughatil arabiyyah. Perkenalan itu bahasa Arabnya apa sih Ustaz? Ada yang tahu nggak perkenalan bahasa Arabnya apa? Ta'aruf ya. Ta'aruf artinya perkenalan. Di ta'aruf ini bukan istilah yang digunakan kalau mau nyari pasangan gitu ya. Enggak ya. Ta'aruf itu artinya adalah perkenalan ya. Baik, kita akan coba sama-sama mempraktikkan bagaimana cara kita untuk memperkenalkan diri kepada orang lain bil lughatil arabiyyah. Biasanya sebelum kita memperkenalkan diri, ya kita basa-basi dulu ya, saja ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada kalian. Nah, itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Ismahuli artinya izinkan saya, perkenankan saya, an u'arrifakum untuk memperkenalkan kepada kalian ala nafsi atas diri saya. Ini mukaddimah sebelum kita memperkenalkan diri. Baik, coba saya minta perwakilan satu orang. Ustazah, Ustazah Risa. Ustazah Risa, boleh mungkin coba dibaca Ustazah. Ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Ya, ismahuli an u'arrifakum ala nafsi. Atau satu-satu aja deh, ya nggak banyak kan. Ustazah Hanifah, coba Ustazah Hanifah dipraktekkan.
Ya, tafadhali iqra'i ya Ustazah. Ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Mumtaz, tamam. Satu saja saya mohon izin ya. Nanti kalau saya bilang tafadhol itu artinya silahkan. Kalau untuk perempuan tafadholi ya. Jadi nanti kalau saya bilang tafadhol atau tafadholi ya itu artinya apa? Silahkan gitu ya, silahkan. Kemudian kalau saya bilang ikra itu artinya apa? Ada yang tahu nggak satu saja? Mana ikra? Apa arti ikra? Baca. Baca. Baca, ya itu kata kerja perintah, bacalah. Tapi ikra itu kalau saya ya meminta kepada laki-laki, misalnya Ustadz Haris, ya saya bilangnya ikra ya Ustadz Haris. Tapi kalau kepada perempuan, maka bilangnya ikra'i, ya karena ada beda antara untuk laki dan untuk perempuan. Kalau untuk perempuan, ya nanti saya bilangnya ikra'i. Jadi kalau saya bilang ikra'i, artinya adalah bacalah. Baik, berikutnya saya minta kepada Ustazah Lia. Nah, Ustazah Lia, iqra'i ya Ustazah Lia. Ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Mumtaz. Kalau saya bilang mumtaz, mumtaz itu artinya bagus gitu ya. Sempurna artinya mumtaz. Baik, kemudian Ustadz Haris, tafadhol ya Ustadz, iqra' ya Ustadz. Ada Ustadz Haris? Aina? Gak ada ya Ustadz Haris ya. Berarti Ustazah Risa, Ustazah Lia, Ustazah Hanifah. Saat Edwin beliau sedang sibuk ya, ngurus admin. Baik, Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ya muqaddimah atau pembukaan ketika kita ingin memperkenalkan diri kita. Ismahuli an mu'arrifakum ala nafsi. Kemudian yang pertama yang kita kenalkan biasanya adalah nama lengkap Ustaz Ustazah. Nama lengkap saya bahasa Arabnya adalah Ismi Kamil. Ismi Kamil. Ya, Ismi Kamil. Kamil itu artinya lengkap, sempurna. Satu saja mungkin pernah dengar insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, Ismi Kamil di mana nama lengkap saya. Ismi Kamil, ya, nama lengkap saya adalah, ya ini saya sekaligus memperkenalkan diri saya, satu saja ya. Ismi Kamil Ahmad Syauqi. Ismi Kamil Ahmad Syauqi. Nama lengkap saya Ahmad Syauqi. Kemudian yang kedua adalah nama panggilan. Nama panggilan dalam bahasa Arab ya bisa kita ucapkan tunadu nani. Tunadu nani maknanya itu kalian dapat memanggil saya. Tunadu nani bermakna kalian dapat memanggilku. Ya, atau nama panggilan lah ya. Nama panggilan saya adalah Syauqi. Kemudian yang ketiga adalah askun. Mama na askunu, apa arti askunu? Askunu maknanya adalah saya tinggal. Saya tinggal. Kalau misalnya kita mau bilang saya tinggal di jalan apa? Di jalan, bahasa Arabnya adalah fisyari. Askunu fisyari. Nah, kalau saya tinggal di jalan namanya jalan Cipete. Cipete, ya. Askunu fisyari Cipete. Fi Jakarta Al-Janubiyah. Al-Janubiyah artinya selatan. Ya, Fi Jakarta Al-Janubiyah. Saya tinggal di Jakarta, di Jalan Cipete di Jakarta Selatan. Berikutnya adalah asal. Ana min. Ana min. Ana saya min dari. Saya dari mana? Ana min Jakarta, Ustaz Ustazah. Saya asli dari Jakarta, orang tua saya asli Jakarta. Kemudian berikutnya, saya orang apa? Saya orang apa? Ana Batawi. Ya. Nah, satu saja sedikit ya, saya sampaikan kaidah dalam bahasa Arab. Kalau kita mau mengucapkan ya kewarganegaraan atau misalnya suku atau misalnya di mana asal kita, maka dalam bahasa Arab itu caranya adalah sebagai contoh misalnya Arab ya, negara Arab itu bahasa Arabnya Arab. Arab. Kalau kita mau bilang orang Arab, maka caranya bagaimana?
Caranya adalah harokat akhir, harokat di huruf terakhir ini dikasrohkan, kemudian tambah ya yang ditasydidkan menjadi Arabi. Maka Arabi artinya apa? Orang Arab untuk laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab, antara laki-laki dan perempuan dibedakan bentuknya. Kalau perempuan harus ditambahkan dengan tak marbutoh, ya, menjadi Arabiyah. Maka Arabiyah artinya saya adalah orang Arab yang mengucapkan untuk perempuan. Nah, saudara sekalian, coba saya minta kepada satu ustazah. Saya punya kata, misalnya ada kata Mesir. Negara Mesir itu bahasa Arabnya Mesir. Kalau orang Mesir untuk laki-laki, berarti bahasa Arabnya apa? Coba ustazah. Orang Mesir laki-laki, bahasa Arabnya apa? Misri. Misri. Oh, Misri. Ya, harokat terakhir di kasroh ustazah. Misri. Berarti kalau perempuan, orang Mesir perempuan, bahasa Arabnya apa? Misriyatun. 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 Ya, ini kalau ditulis harokat akhirnya belakangnya. Tapi kalau muhadasa atau conversation itu biasanya harokat akhirnya disukunkan. Misalnya kalau saya mau bilang saya orang Mesir, ana Misri. Tapi kalau perempuan yang ngomong, ana Misriyah. Sekarang negara kita, Indonesia. Indonesia artinya negara Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia, maka menjadi Indonesi. Ya, Indonesi. Ana Indonesi. Saya orang Indonesia. Nah, berarti kalau orang Indonesia perempuan, bagaimana bahasa Arabnya, Ustazah? Indonesia. Indonesia. Tamam. Indonesia. Indonesia. Taib. Ana Indonesia. Saya orang Indonesia. Dan ini tidak hanya digunakan untuk negara saja, Ustazah. Bisa juga digunakan untuk nama daerah. Taib. Misalnya Banten, ya. Banten, yang di kota Banten, ya, misalnya yang dari Banten gitu ya. Kalau orang Banten laki-laki berarti bahasa Arabnya apa? Ayo. Bantani. Mumtaz. Bantani. Bantani. Ana Bantani, seorang Banten. Kalau perempuan berarti apa? Bantania. Bantani. Ana Bantani. Saya orang Banten untuk perempuan. Baik. Coba nggak saya tulis ya, satu ustazah, coba dirubah ke ya orang apa gitu ya. Kalau misalnya saya punya kata Malaysia, Malaysia. Ini kita pindah lagi ke negara nih. Malaysia artinya negara Malaysia. Berarti kalau orang Malaysia untuk laki-laki bahasa Arabnya apa? Malaysia. Malaysia ya, Malaysiun atau Malaysi. Kalau perempuannya Malay Malaysia. Malaysia ya, Malaysia. Iya. Kemudian Amerika, Amerika artinya negara Amerika, Amerika. Kalau orang Amerika berarti bahasa Arabnya apa? Ameriki. Mumtaz, Ameriki. Ana Ameriki. Saya orang Ameriki. ya Ameriki. Kalau dibaca harokat akhirnya Amerikiyun. Kalau untuk perempuan bagaimana? Amerikia. Ya, mumtaz. Ana Ameriki ya. Sekarang kalau daerah, misalnya orang Jawa. Jawa itu nama daerahnya. Berarti kalau orang Jawa untuk laki-laki bahasa Arabnya apa, Ustaz Ustazah? Jawi. Jawi. Kalau perempuan? Jawi ya. Jawi ya. Jawi ya. Kemudian orang Sunda ya. Daerahnya Sunda. Kalau orang Sunda, nah Sunda ini nanti ditambahin waw di belakang, Ustazah. Menjadi apa? Jawi. Sundawi. Ana Sundawi. Saya orang Sunda. Kalau laki-laki. Kalau perempuan apa? Sundawi. Sundawiya. Ana Sundawiyah. Sundawiyah. Mungkin kita pernah mendengar ada ulama ya dalam ilmu hadis yang bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari ya bukanlah nama asli beliau, tapi adalah nama kota di mana beliau dilahirkan. Dari kota Bukhara. Ya, Bukhara itu ya salah satu kota yang berada masih bagian dari Rusia. Kemudian ada juga Tirmidzi, Imam Tirmidzi, ya.
Itu juga sama. Tirmidzi bukan nama asli beliau, tapi tempat di mana beliau berasal dari kota Termez. Ya, Tirmidzi itu juga sama. Ya, salah satu tempat yang ada yang berdekatan dengan Rusia. Di Indonesia pun juga ada ulama-ulama yang terkenal di Jazirah Arab karena keilmuannya, yang mana ulama-ulama tersebut adalah ulama asli Indonesia. Yang mana di akhir namanya itu ya disematkan nama kelahirannya, tempat kelahirannya. Seperti di daerah Banten itu ada namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Biasa ditambahkan alif lam ya. Al-Bantani berarti beliau orang Banten. Kemudian di kota Padang ada Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian di Minang, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Nah, itu beberapa contoh-contoh ya, penggunaan apa namanya nama kota yang kemudian diubah menjadi nama sama seperti bahasa Inggris gitu ya. Indonesia, Indonesian gitu ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Arab ditambahkan ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu nggak Ustaz Saza? Insya Allah tidak ada ya. Nah, kemudian ya Ana Batawi. Kira-kira kalau kenalan apa lagi Ustaz Saza yang diperkenalkan selain ini? Nama lengkap, nama panggilan, tinggal di mana, saya, Ana Min, saya dari Jakarta, Ana Batawi ya, saya orang Betawi. Oh terakhir. Pekerjaan saya. Pekerjaan itu bahasa Arabnya mihnah. Ya, mihnati. Mihnati artinya profesi atau pekerjaan saya. Misalnya kalau satu saza sebagai apa karyawan atau eh, ya kerja kantoran ya, muwazzaf bahasa Arabnya, pegawai. Muwazzaf ini kalau laki-laki, kalau perempuan ditambahkan tak marbutoh menjadi apa? Muwazzafatun ditambahin atun belakangnya ustazah. Muwazzafah perempuan. Kemudian kalau misalnya ada yang jadi dokter, mihnati tabib. Kalau laki-laki, kalau perempuan bagaimana? Tabibah, Tiba. tabibah. Kemudian mungkin ada yang di sini sebagai insinyur misalnya. Insinyur itu bahasa Arabnya muhandis atau arsitek. Nah, berarti kalau perempuan bagaimana Ustaz? Saya coba. Muhandisatun. Muhandisatun. Ya, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang request mau tahu apa bahasa Arab dari profesi yang sekarang sedang dijalani? Satu saja. Semuanya kayaknya muwazafah semua ya. Oh, mungkin ada ibu rumah tangga. Nah, kalau ibu rumah tangga bahasa Arabnya ini. Rabbatul bait. Rabbatul bait. Nah, kalau bahasa rumah tangga nggak ada, adanya ibu. Jadi cuma ada satu versi aja ya. Rabbatul bait di mana ibu rumah tangga. Ya, baik inilah mungkin satu saja pelajaran kita hari ini. Ya, coba sebelum kita akhiri, saya mau satu persatu untuk praktek memperkenalkan dirinya masing-masing. Boleh ya, satu saja ya? Baik. Saya mulai dari Ustazah siapa? Ustazah Hanifah. Ustazah Hanifah, boleh mungkin mengawali Ustazah Hanifah? اسمحوا لي أن أعرفكم على نفسي. Baik. اسمي كامل حنيفة خير النساء. تنادونني نساء. أسكن في شارع Keselamatan واحد. Baik. أنا من جاكرتا. Nah, أنا جاوية. mumtaz ana jawiyah mihnati مهنتي موظفة. mumtaz mihnati muwaddafah. Baik. Oh, atau ini penutupnya belum Ustazah. Penutupnya tadi ada pembukaan, masa penutupannya nggak ada. Penutupannya singkat saja, hada ini ta'aruf minni, ini perkenalan diri saya, haza ta'arufun minni,
Syukron kasiron, terima kasih banyak atas perhatiannya. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Ihtimam artinya perhatian Ustaz Ustazah ya. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Kemudian biasanya ditutup dengan salam. Wassalamu alaikum dan seterusnya. Taib syukran jazakillah khair, fatahallah alaik ya Ustazah Hanifah. Berikutnya saya minta kepada Ustazah Lia. Ustazah Lia, boleh dipraktikkan Ustazah perkenalan dirinya. Ismahuli an u'aifakum An u'arrifakum an u'arifakum ala nafsi. Ismi Kamila Lia Rosliana. Tunadunani apa ini tadi ya Ustaz? Duna ini nama panggilannya Ustazah. Biasa dipanggil siapa Ustazah? Tunadunani Lia. Lia, taib. Askunu fi saroi. Fisyari. Askunu fi syari Damar Laut Raya Depok. Taib. Ana min Kuningan. Taib. Ana Sundawiyah. Mumtaz. Mihnati muwazzofatun. Taib. Haza. Haza ta'aruf minni. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum. Taib. Ini wassalamualaikum maksudnya di ininya Ustazah dilengkapin Ustazah titik-titik nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ya, syukran barakallahu fiik, fatahallahu alaik Ustazah dari Depok ya Ustazah Lia ya. Iya, Saya lama dulu nyantren di Depok Ustazah di Sawangan, pesantren Alhamidiyah. tetangga. Dekat nggak dari sana Ustazah? Saya dekatnya ke Margonda, Oh, Ustaz. ke Margonda. Oh, saya tanggal 20 besok saya ngajar di situ Ustazah dekat Margonda tuh. Oh Namanya gitu. Pesantren Al-Qudwah. Tahu nggak Ustazah Lia? Nah, nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Iya, ada salah satu pesantren di sana. Jadi Mustaqilu salah satu programnya kita membuat program namanya Arabic Camp bekerja sama dengan lembaga pendidikan setingkat SMP, SMA, SD maupun pondok pesantren untuk memberikan bimbingan bahasa Arab intensif selama 1 bulan. Jadi peserta itu belajar 1 bulan full dari pagi sampai malam gitu ya. Nah, ini tanggal 20 saya ke sana Ustazah ke Margonda, pesantren namanya Al-Qudwah namanya. Taib syukran barakallahu fiik Ustazah Lia, fatahullah alaik. Satu lagi ada Ustazah Risa. Ustazah Risa, tafadhali ya Ustazah Risa. Ismahuli an urafikum An u'arrifakum. an u'arifakum ala nafsi. Ismi Kamil Risa Zahra. Tunadunani Risa. Askunu Isyari Alasa Cempaka Baru Jakarta. Taib. Ana min Jakarta. Ana Sundawi. Sundawiyah. Kalau perempuan Sundawiyah sahih. Mihnati muwadofah. Hmm. Pada ta'arofu minni syukran kasiron ala ihtimalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kasiran ila Ustaz dan Ustazah. Sebelum kita akhiri daurah kita, daurah itu artinya kursus Ustazah ya. Jadi nanti kalau saya bilang daurah, itu maknanya adalah kursus. Sebelum kita akhiri daurah kita pada malam hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada masukan-masukan Ustaz sekalian. Tadi yang mihnat itu apa Ustaz? Mihnati bimana profesi Ustaz. Oh, no. Mihna Itu bimana profesi. artinya apa ya? Kalau muwazzaf itu pegawai, tabib bimana dokter, muhandis bimana insinyur, rabbatul bait bimana ibu rumah tangga. Ini kalau bapak rumah tangga nggak ada Ustadz nih. Jadinya cuman satu nih, nggak ada yang buat laki-laki. Baik. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan Ustadz Ustazah? Hal indakum soal. Iya, tanya. Iya. Ya silakan Ustazah Lia. Wih banyak nih yang nanya nih.
Enggak, Iya, silakan Ustazah Lia. kalau misalnya kita belajar Al-Quran, Ya, itu cara membaca huruf hijaiyah itu kan ada aturannya ya, makhorijul huruf. Ya. hurufnya. Nah, ini kalau untuk belajar bahasa Arab sama nggak seperti itu? Karena saya takutnya Hmm. nanti bisa lebay gitu, karena kan memang apa namanya, Iya, iya, iya. H itu harus ada desisnya atau misalnya yang Iya, iya. H gitu. Ini gimana ya? Kalau conversation? Ya, baik. Ustazah, bahasa Arab ya dengan bahasa Al-Quran kalau ditanya ada bedanya enggak? Ya tidak ada bedanya, sama-sama bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab resmi gitu ya. Karena nanti bahasa Arab itu ada dua Ustazah. Ada bahasa Arab resmi, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, namanya bahasa fusha dan ada bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu bahasa komunikasi yang digunakan di setiap negara-negara Arab gitu ya. Jadi yang kita pelajari saat ini dengan yang ada di Al-Quran itu sama-sama bahasa Arab. Itu titik persamaannya. Kemudian terkait dengan apakah ketika kita berbahasa Arab, kita harus ya menjaga makharijul huruf, sifatul huruf, ya, ahkam, dan lain sebagainya. Mungkin kalau dalam berbahasa Arab tidak sempurna ketika kita membaca Al-Quran itu ya tidak mengapa Ustazah sekalian ya karena kalau berbahasa itu kan tujuannya bisa sama-sama saling memahami bisa sama-sama saling mengerti walaupun misalnya agak-agak mirip antara tha dengan sa atau dengan sya gitu ya antara a dengan a antara h dengan h gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Arab itu masih bisa ditolerir dan bukan merupakan sesuatu ya kesalahan yang besar yang kemudian apa namanya mengakibatkan ya orang yang melafalkannya jatuh ke dalam dosa. Yang mana ini berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an tentu membacanya harus sesuai dengan makhrajnya. Ya, alhamdu hanya harus dibaca tipis karena artinya adalah pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian adalah milik Allah Tuhan semesta alam. Kalau alhamdu dibaca haknya dibaca besar, alhamdulillah, maka artinya bukan pujian tapi kehancuran. Kehancuran adalah milik Allah. Nauzubillah. Ya. Maka kalau membaca Al-Qur'an ya kita harus menjaga daripada makharijul huruf, sifatul huruf dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya makharijul hurufnya tidak sesempurna membaca Al-Qur'an, la ba'sa, tidak apa-apa. Dan di dalam berbahasa Arab pun tidak perlu kita menerapkan ya hukum-hukum bacaan yang ada dalam Al-Qur'an. Misalnya hukum nun mati ya atau tanwin hukum mim mati ya atau hukum mat misalnya mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil dan sebagainya. Itu tidak perlu kita lakukan kalau kita berbahasa Arab. Contohnya misalnya kalau misal dalam bahasa Arab mau bertanya dari mana kamu, itu bahasa Arabnya min aina anta. Min aina anta. Anta itu kan kalau dalam ilmu tajwid, nun ketemu dengan ta, nun sukun ketemu sama ta itu hukumnya kan ikhfa gitu ya. Harus diikhfahkan, harus disamarkan nunnya. Ya, maka tidak perlu kita ya menerapkan hukum ikhfa di situ. Min aina auta misalnya ya. Ini tidak perlu. Jadi semuanya dibaca izhar, semuanya dibaca jelas ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Ustazah ya, jawabannya. Jadi, Makasih ya, Ustaz. ya sama-sama Ustazah. Dan Yang lain, setelah ini kita ada materinya atau grup WhatsApp atau gimana ya Ustaz? ya ini juga ini Ustaz, saya masih bingung juga ini. Kalau di Mustaqili sendiri, itu kita ada bukunya, ada 5 level, level 1 sampai level 5. Setiap level itu, waktu penyelesaiannya kurang lebih 24 pertemuan untuk level 1, ya. Dari 24 pertemuan itu, yang kita pelajari adalah, kita mempelajari bagaimana muhadasah, percakapan, dan mempelajari bagaimana cara menerjemahkan kalimat dalam bahasa, ya, Arab, ya. Kita belajar kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab. Itu waktu yang dibutuhkan kurang lebih 24 pertemuan. Ya, saya belum tahu ini teknisnya seperti apa. Tadi sih saya baru dapat kabar dari adminnya, dari admin Mustaqili bahwa untuk program kita ini dikhususkan kepada muhadasah. Berarti kalau program kita dikhususkan kepada muhadasah atau conversation, kemungkinan kita tidak menggunakan buku Mustaqili, ya. Tetapi mungkin nanti saya untuk materi-materinya saya akan tuliskan saja seperti tadi, Ustadz, gitu ya. Nah, paling ini Ustadz Ustazah, saya ya
membuat buku hafalan kosakata, membuat buku hafalan mufrodat, yang mana siapapun yang belajar bahasa Arab itu nggak bisa dipisahkan dari menghafal kosakata, ya. Antum kalau beneran mau belajar bahasa Arab, maka ya harus bersusah payah, ya harus bersulit-sulit. Tidak ada belajar yang gampang gitu ya. Jadi ya salah satu kita kunci sukses belajar bahasa itu adalah menghafal kosakata. Karena sehebat apapun kita dalam memahami gramatika bahasa, tapi kalau kosakatanya kita tidak ya punya, maka ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak bisa berbahasa, ya. Maka saya izin, ini kita ada ininya nggak sih Ustaz? Ada grupnya nggak sih? Saya Ini nggak tahu nih. baru join juga Oh, soalnya. baru join ya. Mungkin kalau misalnya ada Ada grup. sih, ada Ustadz. Oh, ada ya, Ustaz saya. Kalau misalnya ada grupnya, mungkin nanti saya kirimkan buku yang saya buat, gitu ya, buku hafalan kosakata, ya. Nanti setiap pertemuannya, ini kan seminggu sekali ya, seminggu sekali. Jadi, oh ada ya. Jadi kalau bisa sih, kalau bisa nanti ya disetorkan di setiap pertemuannya. Ah, ini model bukunya seperti ini, Ustaz. Ya, karena nanti kita kalau antum kalau belajarnya setengah-setengah ya, ini khawatir tidak maksimal ya, tidak maksimal belajarnya. Saya ingin supaya antum ya belajar bahasa Arab ini ada manfaatnya, tidak hanya cuma bisa untuk bermuhadasah saja ya, tetapi ya paling tidak bisa sedikit-sedikit paham paham Al-Quran, paham hadis, ya, paham bacaan sholat kita, ya, dan lain sebagainya. Nah, satu saza di sini mohon izin. Ah, ini bukunya seperti ini nih. Bukunya seperti ini. Ini karena bukunya saya yang buat, jadi tidak apa-apa. Ini untuk disebarluaskan ya, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah. Ini kosakata seputar kelas ya. Ada absen bahasa Arabnya apa, AC bahasa Arabnya apa, alat pel ini kosakata-kosakata sehari-hari ya. Kosakata-kosakata sehari-hari. Jadi kalau bisa, nanti ini saya akan berikan filenya untuk antum. Ya silakan mau dicetak silahkan atau pakai handphone juga silahkan. Tapi harapan saya di setiap pertemuannya nanti antum setoran satu saja. Ya, paling tidak satu halaman lah, cuma 10 kosakata kan, ya. Kira-kira ini enggak memberatkan enggak Ustadz Ustazah? Dicoba Ustaz. Coba ya. Tidak. Iya, insya Allah Cuman tidak. waktunya sih Ustadz kan kita cuman waktunya Sejam ya? sebentar ya. Oh, Iya, ini jadi sejam untuk materi dan setoran kayaknya agak agak ini makan ya. waktu Ini memang kalau setorannya. kalau sejam kalau waktunya itu sejam itu ini ya Ustazah ya. Sudah waktu ininya ya. Soalnya biasanya kalau di Musakil itu kita 1 jam setengah biasanya untuk yang kursus online ya. Kalau Kalau Ana sih nggak keberatan kalau lebih-lebih lebih. dikit nggak apa-apa ya. Ya, Atau mungkin kalau nggak di storyin juga nggak apa-apa lah. Ini nanti di storyin sama pasangannya masing-masing atau sama anaknya masing-masing mungkin ya. Jadi setelah distorkan di sini ada bagian paraf, silakan nanti diberikan keterangan setorannya tanggal berapa supaya bisa terdata nih kita nih belajar bahasa Arab gitu udah ngafal berapa kosakata gitu kan. 3 bulan aman. kita belajar bahasa Arab ya. Kita nggak tahu berapa hafalan kosakata kita. Ya, dengan ini mudah-mudahan bisa terarah ya, bisa terdata. Oh, saya udah hafal 41 halaman. 41 halaman, setiap halamannya 10 ada 400 kosakata tuh. Oh, ini lumayan tuh buat jadi TKI ke Arab bisa lah Ustaz. Ya. Nah, di buku ini juga ada saya tuliskan ada perkenalan diri, ungkapan sehari-hari dan lain sebagainya. Baik, itu saja gambarannya saudara sekalian. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Ini karena pertemuan pertama, mohon maaf ya karena agak panjang waktunya. Ada Ustadz? Oh ini silakan join ke link di kelas di atas ya. Siap Ustadz Haris. Tayyip. Yang lain ada yang mau disampaikan? Insya Allah tidak ada ya. Baik, marilah sama-sama Hebina Nakhtatim hadir daurah, kita tutup daurah kita pada hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Ustaz Ustazah, kalau dalam bahasa Arab sampai jumpa bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu nggak? Apa bahasa Arabnya sampai jumpa? Bahasa Arabnya sampai jumpa adalah ilal liqa. Apa? Illa liqa. Ilal Oh, liqa. Riko. Jawaban dari ilal liqa adalah ma'as salamah.
Apa? Ma'assalamah. Ma'assalamah. Jadi ilaliko artinya sampai jumpa. Ma'assalama, salama itu selamat ya, dari bahasa selamat itu diambil dari bahasa Arab salamah ya, artinya selamat, keselamatan. Ma'assalama, semoga keselamatan menyertai, itu arti bebasnya begitu. Jadi kalau saya bilang ilaliko, satu-satu jawabnya bagaimana? Ma'assalamah. Iya, Mumtaz. Ma'assalamah, ma'assalamah. Baik. Ma'assalam. Ya, ilaliko satu saja. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Assalamualaikum, syukran kasiran alaihitimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya izin ya, live ya, saja ya. Ya.